guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai salah satu makhluk mitologi, yang mana mitologi sendiri itu merupakan ilmu yang mengandung konsepsi sebuah kehidupan para dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Nah, salah satu makhluk yang bakal aku ceritain ini adalah makhluk yang tentunya kalian juga pernah nonton atau pernah lihat juga di film How to Train Your Dragon. Iya, yang bakal aku ceritain adalah naga, yang mana di dalam film How to Train Your Dragon sendiri itu banyak banget jenis naganya, yang mungkin itu merupakan gambaran naga dari masing-masing negara. Nah, yang bakal aku ceritain hanyalah beberapa jenis naga dari belahan dunia. Yang pertama itu adalah naga long dari Cina. Naga long ini itu merupakan suatu simbol kekuatan, kekuasaan, dan kemakmuran dari rakyat Cina, dan merupakan hal yang tabu juga, dianggap tabu kalau misalnya seseorang itu dengan sengaja merusak gambar dari naga long. Nah, naga long ini juga dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mana naga long ini dia bisa terbang di awan, bisa merubah wujudnya, maksudnya merubah warna kulitnya dia, dan naga long ini dia berkuasa di air dan cuaca. Next, yang kedua itu ada wyvern dari Inggris. Nah, naga ini memang merupakan makhluk mitologi yang cukup populer di Eropa, terutama di Inggris, yang mana wyvern ini digambarkan berkepala naga, berbadan seperti reptil, memiliki kaki dan ekor yang cukup panjang. Wyvern ini memang sering banget tampil di film-film terkenal. Nah, salah satunya adalah Game of Thrones. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Kufas, naga Kufas dari Kufasia. Kufasia sendiri itu memang merupakan suatu daerah di Rusia. Nah, naga yang berasal dari daerah ini disebut naga Kufas, yang mana informasinya naga Kufas ini dia bisa merubah wujud dari naga ke manusia dan sebaliknya, dari manusia ke naga. Jadi kemampuannya juga agak sedikit berbeda dari naga-naga yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada naga dari Korea, Korean Dragon, yang mana kalau misalnya dikatakan perawakannya pun itu mirip dengan naga di Cina. Hanya saja naga di Korea ini dia jenggotnya panjang dan ekornya memang lebih panjang. Dan naga Korea ini bedanya dengan yang Cina, dia memiliki 4 jari kaki, sedangkan naga dari Cina itu memiliki 5 jari kaki. Jadi kalau misalnya perawakannya pun sama, dia dari Cina itu dia nggak bersayap, jadi benar-benar dia memang berkuasanya itu di air, danau, telaga, laut. Selanjutnya itu ada naga Hydra dari Slovenia, yang mana naga ini dia bersisik warna hijau dan dapat menyemburkan api dari mulutnya. Dan informasinya, Hydra ini adalah naga berkepala 3, yang mana kepalanya itu akan tumbuh jika kalian potong. Dan informasinya mengenai naga Hydra ini, kalau kita ingin membunuh naga ini itu hanya dengan cara memberikan dia makanan yang memang sudah mengandung sulfur belerang. Selanjutnya itu ada Yilbegan dari Siberia, yang mana naga ini merupakan bisa digambarkan juga dari kelompok 2 etnis yang tinggal di Siberia, yaitu kelompok Turki dan Tatar. Nah, monster bersayap ini memang digambarkan perawakannya mirip dengan naga-naga yang ada di Eropa. Bedanya, Yilbegan ini adalah naga pemakan manusia. Dan yang terakhir itu dari Indonesia sendiri. Dari Indonesia sendiri itu memang lebih tepatnya dari Kutai Kartanegara, yang mana pada zaman dahulu itu memang ada sepasang suami istri yang tinggal tanpa dikaruniai anak, hingga beberapa tahun kemudian dia menemukan seekor ulat kecil yang dia pelihara, tapi ternyata lambat laun ulat kecil itu berubahlah menjadi seekor naga. Sebetulnya sepasang suami istri sendiri juga kaget kenapa tiba-tiba jadi naga seperti ini, dan akhirnya setelah sekian lama naga ini akhirnya ingin pergi ke Sungai Mahakam dan meminta sepasang suami istri ini untuk datang untuk mengikuti naga ini ke Sungai Mahakam, sungai yang ada di Kutai Kartanegara. Yang setelah itu dia masuk ke dalam sungai, dan singkat cerita ternyata naga itu membawakan seorang bayi yang amat sangat cantik, yang akhirnya dipelihara oleh sepasang suami istri itu. Dan sepasang suami istri ini sendiri memberikan nama kepada bayi itu adalah Putri Karangmelenu, yang akhirnya putri ini menjadi istri dari Raja Kutai Kartanegara yang pertama, yaitu
Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dan itulah singkat cerita dari cerita naga di Kalimantan. Dan dari semua cerita yang aku bawain ke kalian ini, terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi memang informasi yang aku berikan ini memang legenda yang memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Dan itulah cerita yang bisa aku berikan ke kalian. Semoga kalian suka dengan video aku. Aku Andin, di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit, so don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye bye.